Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Piroja dari kelompok 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pemodelan matematika yang diampuh oleh Bu Lydia Astuti Boru Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mesaro Siregar. Saya akan membahas tentang pendekatan pada pemodelan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ridewanti Lingga. Saya di sini akan menjelaskan proses pemodelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafi Anissa. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Kita perlu mengetahui perbedaan pendekatan pemodelan yang dapat digunakan dalam memformulasikan model matematika. Terdapat beberapa jenis model matematika, dan ini meliputi model empiris, model simulasi, model stokastik, dan deterministik. Pertama, model empiris. Pada model empiris, data yang berhubungan dengan problem menentukan peran yang penting. Dalam pendekatan ini, gagasan yang utama adalah mengkonstruksi formula atau persamaan matematika yang dapat menghasilkan grafik yang terbaik untuk mencocokkan data. Yang kedua, model simulasi. Pendekatan yang lain untuk pemodelan matematika adalah konstruksi model simulasi. Dalam pendekatan ini, program komputer ditulis didasarkan pada aturan-aturan. Aturan-aturan ini dipercaya untuk membentuk bagaimana suatu proses atau fenomena akan berjalan terhadap waktu dalam kehidupan nyata. Program komputer ini dijalankan terhadap waktu sehingga implikasi interaksi dari berbagai variabel dan komponen yang dikaji dan diuji. Yang ketiga, model deterministik dan stokastik. Model deterministik meliputi penggunaan persamaan atau himpunan persamaan untuk mempresentasikan hubungan antara berbagai komponen atau variabel suatu sistem atau problem. Suatu contoh adalah persamaan diferensial biasa yang menjelaskan bagaimana suatu kuantitas tertentu berubah terhadap waktu. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara kuantitas yang dinyatakan oleh variabel tak bebas dari persamaan dan waktu sebagai variabel bebas. Diberikan syarat awal yang sesuai, persamaan diferensial dapat diselesaikan untuk memprediksi perilaku sistem model. Suatu model yang mengambil variasi random demikian menjadi perhatian, dikenal sebagai model stokastik yang pada umumnya pendekatan secara probabilistik. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proses pemodelan. Pada esensinya, proses pemodelan matematika umumnya sama. Proses pemodelan dapat dinyatakan dalam alur diagram, yaitu dunia real dan dunia matematika. Yang pertama, dunia real. Dunia real dimulai dari problem dunia real, kemudian membuat problem matematika, kemudian membuat asumsi, lalu membuat formulasi persamaan dan pertidaksamaan, kemudian membuat penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan, kemudian membuat interpretasi solusi, lalu didapatlah solusi dunia real. Nah, sedangkan dunia matematika, yang pertama itu membuat problem dunia real, kemudian membuat problem matematika, membuat asumsi, membuat formulasi persamaan atau pertidaksamaan, membuat penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan, kemudian membuat interpretasi solusi, kemudian membandingkan data, barulah didapat solusi dunia real. Nah, langkah pertama dalam pemodelan matematika adalah menyatakan problem dunia nyata ke dalam pengertian matematika. Langkah ini meliputi identifikasi variabel-variabel
Ada problem dalam bentuk beberapa hubungan antara variabel-variabel ini. Langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi kerangka dasar model. Ini meliputi membuat asumsi tentang model. Asumsi ini secara esensial mencerminkan bagaimana kita berpikir, sehingga model harus berjalan. Oleh karena itu, bahkan jika kita tidak dapat menyelesaikan model, hasilnya hanya sevalid asumsi. Namun demikian, itu masih esensial untuk membentuk beberapa asumsi agar mengarah pada situasi fisik yang kompleks menjadi problem yang dapat diselesaikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, dengan asumsi dan pemahaman hubungan antara variabel-variabel, langkah selanjutnya akan melibatkan suatu usaha memformulasikan persamaan atau sekumpulan persamaan untuk menyatakan hubungan ini. Ini merupakan langkah yang paling penting dan sulit. Suatu saat, kita perlu langkah kembali dan menguji kembali asumsi-asumsi agar supaya memformulasi persamaan yang sesuai sehingga dapat diselesaikan dan realistik. Ketika model diformulasi, langkah berikutnya adalah menyelesaikan persamaan. Ini mungkin perlu hati-hati dan fleksibilitas dalam proses pemodelan secara menyeluruh. Ini mungkin persamaan yang telah diformulasikan dengan cara yang demikian sehingga solusinya tidak ada, dan kita perlu menyadari kemungkinan ini. Namun, situasi yang lain dapat dibangun. Persamaan dapat mempunyai lebih dari satu solusi, dan kita perlu mengetahui yang mana solusi atau solusi-solusi jika ada adalah valid. Interpretasi hasil atau solusi adalah salah satu langkah yang akan menghubungkan terakhir formulasi matematik kembali ke problem dunia nyata. Ini dapat dikerjakan dalam berbagai cara. Suatu grafik solusi dapat digambarkan, tabel harga dapat diperumum, atau analisis kualitatif variabel tak bebas dapat dilakukan berdasarkan solusi yang diperoleh. Sering kita membandingkan solusi dengan beberapa data yang diketahui dan dihubungkan untuk mereverifikasi bahwa solusi mempresentasi situasi real. Pada kenyataannya, setelah membandingkan hasil dengan data yang ada, kita mungkin mendapatkan bahwa model dapat diperbaiki. Sementara itu, mengatakan apakah hasil dari model cukup baik dengan data, terdapat banyak alasan mengapa hasil ini tidak begitu baik. Alasan pertama, data asli kemungkinan ada kesalahan dan itu tidak berarti untuk mengasumsi bahwa ada harga yang benar bahwa model seharusnya tercapai. Namun, demikian berdasarkan komparasi, seseorang boleh memutuskan untuk memodifikasi model dalam usaha untuk memperbaikinya. Salah satu yang umum adalah menguji kembali asumsi-asumsi dan kemungkinan perubahannya. Akibatnya, persamaan yang baru yang dibangun dan diproses dari hal ini adalah berkali-kali. Sekian penjelasan dari kelompok